Oke. Yang pertama gue harus buat marah siapa ya? Mama, perasaan udah tiap hari gue dimarahin sama mama. Kamu ngomongin mama ya? Mama, aku lupa ngerjain PR hari ini, Mah. Apa kamu bilang? Ampun, makasih ya, Ma, karena udah bantuin aku. Apaan banget sih ini anak? Lalalala, kelihatannya lagi seneng banget. Ada apa nih? Gue lagi ikut tantangan buat orang marah. Seriusan? Berarti cuma lo yang ikut karena semua orang pada nolak. Hah? Kenapa nolak? Bukannya nanti kita bakal dapet imbalan ya? Ini bakal nguntungin banget loh. Karena katanya susah banget, semua orang jadi pada takut. Gue bakal buktiin kalau gue bisa lolos. Yang benar. Orang kedua yang harus gue buat marah? Hah? Satpam? Ini gampang banget. Hei, ngapain kamu masih santai-santai? Emangnya kenapa? Ini sudah jam masuk sekolah. Kamu mau saya kunci? Kunci aja, saya nggak peduli. Oke, nantangin ya. Terpaksa deh demi tantangan ini. Woi, lo ngapain di luar? Telat ya? Iya, gue telat, tapi secara sengaja sih. Gue denger-denger katanya lo ikut tantangan buat marah ya? Hah, pasti si Kesha yang ember itu ngasih tahu lo kan? Sekarang semua orang pada ngejauhin lo. Ngejauhin? Kenapa? Karena kita semua nggak mau bantu lo dalam tantangan ini. Mereka nggak berharap gue jadi juara ya? Kalau lo nggak berhasil, lo bakal meninggal. Apa? Meninggal? Oke, gue udah siap sama yang ketiga. Pengemis? Gimana cara buat pengemis marah ya? Ini susah banget. Teh, kasihan teh. Maaf ya, saya nggak punya uang receh. Uang yang warna merah juga nggak apa-apa. Idih, ngelunjak. Ya udah nih, Japit. Kamu ngejek saya ya? Maaf ya, saya terpaksa ngerjain kamu. Gue bakal bantuin lo dalam ngebuat orang marah. Gimana caranya? Emangnya lo punya cara yang gampang? Iya dong, tapi lo harus bayar gue dulu 1 miliar. Gue kan masih sekolah, mana punya uang sebanyak itu. Kalau lo nggak mau, gue nggak bakal ngasih tahu. Seandainya masih ada nenek gue, dia pasti bantuin gue. Bukannya malah meras kayak lo. Mah, aku penasaran sama nenek deh. Kira-kira dia baik-baik aja nggak ya di sana? Mama kan udah bilang buat jangan ngomongin nenek tua itu lagi. Iya maaf, emangnya kenapa sih mama semarah itu? Emangnya nenek ada salah atau berbuat jahat gitu? Nenekmu itu adalah orang jahat, jadi jangan pernah kamu datang ke kuburannya. Hah? Masa sih? Perasaan sama aku kok baik-baik aja? Oh, jadi kamu gak percaya sama mama sendiri? Percaya kok, Mah. Orang keempat yang harus gue buat marah, semoga aja gak susah deh. Nenek gue kan udah meninggal, gimana cara gue buat dia marah? Semoga aja gue dapet kelas yang bagus. Hah, kelas C itu artinya apa, Mah? Kelas C artinya miskin, kelas B artinya menengah, dan kelas A artinya kaya. Apa? Berarti keluarga kita dianggap miskin dong? Bener, Nak. Maka dari itu kamu harus menaikkan derajat keluarga kita. Tapi gimana caranya, Mah? Jalan satu-satunya palsuin tandamu. Ya udah deh, nggak ada cara lain kan? Hai guys, kalian dapat kelas apa nih? Ya kelas A dong, gue kan orang kaya. Gue juga dapat kelas A. Loh, Della bukannya lo orang miskin ya? Itu dulu, tapi sekarang gue udah jadi orang kaya baru berkat warisan dari orang tua gue. Gue turut berduka cita ya. Gak perlu, karena gue malah senang dapat warisan. Ya elah, ngomong-ngomong kelas ini gunanya buat apa sih? Entahlah, belum ada yang tahu. Semoga aja kita gak dibeda-bedain ya. Tenang aja, kita kan dapat kelas A, jadi gak perlu takut. Baik anak-anak, mulai sekarang kalian akan pindah kelas sesuai dengan kelas kekayaan. Apa? Kenapa kamu sekaget itu, Feli? Gak apa-apa, Bu. Saya cuma kesenangan. Yeay. Gak sabar banget. Kelas A bakal semewah apa ya? Sekarang Ibu akan list nama kalian sesuai dengan kelas. Hah? Gimana caranya Ibu tahu kelas kita? Dengan lihat leher kalian lah. Tapi nanti pas pulang sekolah. Kira-kira gue bakal ketahuan gak ya udah malsuin tanda ini? Oke, gue masih punya waktu buat ngubah kelas gue kan? Kelas kita gak bisa berubah sesuai kemauan, Vel. Loh, tenang aja, gue tahu kok kalau lo dapet kelas C karena kan kita udah temenan dari kecil, jadi gue udah tahu kalau lo miskin. Oh, jadi gitu. Terus gue harus gimana dong, Kay? Jangan sampai kelas yang lo palsuin di leher itu terhapus karena kalau ketahuan bisa gawat. Aduh, mampus gue. Ini kenapa pada ribut-ribut ya? Katanya ada yang malsuin tanda kelas, jadi semua orang pada mencurigai temannya masing-masing deh.
Emangnya dapat berita ini dari mana? Dari seorang anak di kelas kita. Astaga, jangan-jangan Keisha yang bocorin. Kalau diam aja sih, Vel? Jangan-jangan lo ya pelakunya? Enggak kok, kelas gue asli nih, kelas A. Tuh, nggak bisa hilang kan? Untung aja asli. Semua murid harap berkumpul di tengah lapangan sekarang juga. Kira-kira ada apa lagi ya? Gawat, Vel, gawat! Kenapa, Kay? Coba ngomong yang bener. Bu guru udah tahu kalau lo palsuin tanda lo. Oh, pasti lo kan yang ngasih tahu. Enggak, bukan gue, sumpah. Kok lo jadi nuduh gue sih? Karena cuma lo orang yang tahu kalau gue palsuin tanda ini. Kalian ngapain masih di sini? Buruan kumpul di tengah lapangan sekarang juga. Iya, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan secara cepat dan ibu akan menuju langsung ke yang ibu curigai. Siapa ya, Bu? Ya kamu lah, Feli. Silakan hapus tandamu menggunakan kapas ini. Harusnya punya gue nggak bisa hilang kan, karena gue udah pakai spidol permanen. Tapi gue harus gimana ya? Tetap aja gue takut dan ragu. Ayo cepetan. Iya, Bu. Tunggu dulu, Nak. Hah? Permainan tebak rahasia? Non harus ikut permainan itu biar bisa jadi juara. Emangnya kalau jadi juara bakal dapat apa? Non bisa dapat satu permintaan apapun, bebas. Wah, kira-kira aku bakal minta apa ya? Belum jadi juara aja udah mikirin, Non. Udah, sekarang pencet ikut dulu biar masuk ke dalam permainan. Oke, gak sabar banget buat main rahasia-rahasiaan. Gue harus tebak rahasia Keisha. Ini gampang banget. Apa yang gampang? Rahasianya Keisha adalah suka nyolong duit emaknya. Loh, emangnya lo bocorin ke siapa? Ke sistem, karena gue lagi ikut permainan tebak rahasia. Astaga, gawat, Vel. Gawat kenapa lagi sih? Nyokap gue bakal dikasih tahu sama sistem dan gue bakal kena siram di rumah. Oh gitu, serem juga ya. Lah, masa gue harus bocorin rahasia gue sendiri sih? Kan gak mungkin. Kamu punya rahasia? Kasih tahu aku dong, aku kan kepo. Sebenarnya aku sering ngompol di kasur pas lagi tidur. Kok lo kayak kebingungan dan gak ngetawain gue sih? Karena aku juga suka ngompol tiap hari. Untung aja gue bocorin rahasia ke orang yang tepat. Tenang aja, ini bakal jadi rahasia kita berdua doang kok. Dek, kamu harus pulang sekarang juga. Loh, emangnya ada apa ya, Pak? Ini kan belum jam pulang sekolah. Tadi emak kamu datang ke sekolah dan nyariin kamu, tapi nggak nemu. Hah? Tumben banget. Dia nyuruh kamu buat pulang secepatnya. Katanya sih penting, menyangkut kehidupan. Kalau gitu gue harus pulang sekarang juga. Jika kamu keluar dari sekolah, maka kamu akan didiskualifikasi dari permainan tebak rahasia. Bapak dengar sendiri kan kalau saya nggak boleh keluar sekolah? Saya nggak dengar apa-apa tuh. Apa? Oke, yang ketiga gue harus tebak rahasia siapa ya? Rahasia Bu Guru. Waduh, apaan lagi? Gue kan gak deket sama Bu Guru. Disogok sama murid? Kamu lagi ikut permainan tebak rahasia ya? Bener, Bu, dan saya harus tebak rahasianya Bu Guru. Tapi saya nggak tahu, jadi mau kasih bocoran dikit nggak, Bu? Nggak akan, tapi kalau kamu salah 3 kali, kamu bakal langsung meninggal. Santuy, kesempatan masih sisa 2 kali lagi. Oh, saya tahu rahasia Bu Guru itu. Apaan? Cie, panik. Rahasia Bu Guru adalah pacaran sama murid. Kamu tahu dari mana? Ups, saya baru ingat kalau itu udah jadi rahasia umum di sekolah ini. Saya mau jemput Non. Non harus pulang sekarang juga. Tapi aku belum mau pulang. Ini perintah emaknya, Non. Saya nggak mau dipecat, Non. Bapak kan tahu sendiri kalau saya ikut dalam permainan tebak rahasia. Saya nggak boleh keluar dari sekolah ini, Pak. Oke. Kamu harus selesaikan dulu baru pulang ke rumah ya. Iya. Yang keempat, gue harus tebak rahasia siapa ya? Rahasia ayah. Mampus, gue kan udah lama nggak ketemu sama ayah. Gimana dong? Mungkin ayah selingkuh? Salah, berarti kesempatan gue tinggal 1 kali lagi dong. Oh, gue tahu. Berhenti, Vel! Hai, perkenalkan aku adalah Feli, yaitu murid yang selalu berada di urutan paling akhir. Semua murid mempunyai kekuatan super kecuali diriku sendiri. Terkadang aku pun merasa minder, tetapi Bu Guru berkata, itu artinya kamu spesial. aku pun mulai kebingungan mencari arti dari spesial itu. Hingga suatu ketika mereka menjahiliku dengan mengurungku di dalam gudang. Aku sangat ketakutan karena di sini gelap gulita. Tiba-tiba aku melihat sebuah cahaya. Kamu harus memakan permen ini untuk memiliki sebuah kekuatan. Aku pun memakannya dengan penuh kebahagiaan. Kamu akan saya bantu bebaskan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Peri itu pergi tanpa mengatakan syarat apa yang harus kutebus.
Dan ketika mama melihatku, dia langsung mengusirku tanpa berpikir panjang. Kenapa aku diusir, Ma? Karena kamu sudah membuat perjanjian dengan peri itu. Memangnya apa salahnya? Kataku kepada mama. Aku pun mulai merasa perubahan di badanku. Tanganku mulai kebas. Dan aku menjadi bertanya-tanya akan berubah menjadi seperti apakah diriku.